Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak ada kata yang patut kami panjatkan kehadirat-Mu selain rasa syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pembinaan untuk Popdar Kaptibnas pada pagi hari ini. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan yang sempurna. Berikanlah kami segala kemudahan untuk menjalankan tugas yang Engkau berikan. Allahumma ya mudabbir dabbir, wa ya musayyir sayyir, wa ya musahhil sahil, sahil umurana wa balligh maqasidana waqti hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa tammim masru'atina wa sahih ajsadana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan peningkatan kemampuan anggota Popdar Kaptibnas Payangkara Sektor Pancoran telah selesai. Selanjutnya kita menginjak ke materi, tapi sebelum itu dipersilakan untuk coffee break sebentar. Tapi perlu diketahui kepada seluruh peserta khususnya, jadi untuk menikmati coffee break, teh ataupun kopi dibersihkan di bawah untuk ke meja masing-masing di round table. Sekali lagi tidak diizinkan untuk keluar dulu dengan alasan apapun, baik itu merokok atau apapun. Jadi sementara memang waktu kami ketatkan. Teh atau kopi yang telah disiapkan, marilah kita ikuti materi pertama. Akan disampaikan oleh Ibda Suryawedi Gemilang, Padinam Subditnan Kamsusdit Intelkam Polda Metro Jaya. Kepada yang terhormat Bapak Ibda Suryawedi Gemilang, dipersilakan. Izin kami sampaikan waktu kurang lebih 60 menit dengan rincian 45 menit materi, untuk 15 menit nanti kita tanya jawab. Silakan Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya Bapak-Bapak. Saya Suryawedi, berdinas di Polda Metro Jaya. Saya di Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Jabatan saya Panit 6, Subdit 6 Kamsus. Itu membidangi bidang intelijen, kontra, IT dan lain-lain. Pertama, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk undangannya sebagai narasumber, kepada panitia, kepada peserta. Mohon izin Bapak Kapolsek pada undangan yang hadir. Saya di sini akan menyampaikan untuk peningkatan kemampuan anggota Popdar Kaptibnas, yaitu deteksi dini. Deteksi dini ini gak jauh-jauh dari intelijen ya Bapak-Bapak, mohon izin. Jadi pertama, apa sih itu intelijen tuh? Intelijen itu yaitu upaya deteksi dini dan cegah dini ancaman. Dengan cara apa tuh Bapak-Bapak? Pengumpulan data, informasi,
sebagai penunggung pengambilan keputusan. Jadi apa yang kita kumpul ini informasi kita serahkan kepada user kita. Kalau di Polri itu biasanya kalau dari tingkat Polsek itu Bapak Kapolsek, dari Kanit penyampaian Kapolsek. Kalau dari Polres itu biasanya dari Kanit Intel, kemudian ke Kasat, nanti ujung-ujungnya di Kapolres. Lalu untuk lengkapnya apa? Suatu upaya untuk mencegah terjadinya gangguan dan kerugian. Jadi deteksi itu adalah bagian dari intelijen, di mana-mana acara dari pertama intelijen itu adalah deteksi, Pak. Jadi dengan deteksi itu pengumpulan informasi baru nanti menjadi informasi yang lengkap dari sumber yang terpercaya, jadilah suatu produk. Next, Pak. Nah, apa sih kita tanya tujuan dan fungsi intelijen itu? Yang pertama adalah tujuan intelijen itu, mungkin saya di bawah dan saya di atas ada tujuan intelijen itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan strategis dalam menjaga keamanan nasional. Dan ini kan sebagai mitra Polri ini sangat membantu kita ya, apalagi di tingkat-tingkat bawah masyarakat di sektor-sektor kecamatan, kelurahan, itu dengan adanya Pokdar itu sangat membantu dengan memberikan informasi sekecil apapun kepada Polri. Yang kedua, apa sih fungsi intelijen itu? Bapak, fungsi intelijen di tingkat daerah itu mencakup pencegahan kejahatan, terorisme, dan konflik sosial, serta meminimalkan potensi bencana. Apalagi sekarang udah cuaca ini sudah tidak jelas ya Pak, musim hujan kadang panas, sekarang musim panas tapi hujan terus. Jadi bagaimana caranya kita koordinasi dengan berbagai pihak, BMKG atau tingkat pihak lainnya agar semua itu bisa dapat dicegah maupun kerugian nanti yang dialami oleh masyarakat dan sekitarnya. Yang ketiga adalah keamanan nasional. Intelijen itu mendukung keamanan nasional dengan memberikan informasi vital untuk mencegah ancaman sebelum terjadi. Jadi tugas intelijen itu yang terpenting adalah mencegah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu sudah terjadi, mungkin intelijen itu kalau kita sebut kecolongan, jadi tidak berhasil gitu. Peningkatan kesadaran. Intelijen itu juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi-potensi ancaman dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan. Di mana ya dengan Pokdar inilah kita bisa bermitra dan berkolaborasi untuk mencegah terjadinya setiap kejahatan. Next slide. Nah, apa itu yang dimaksud deteksi dini? Jadi pekerjaan kita tuh sehari-hari di Polri ya itu deteksi dini, sama mungkin seperti rekan-rekan bapak-bapak di sini. Adalah proses identifikasi dini terhadap adanya potensi atau indikasi gangguan keamanan dan ketertiban kamtipmas masyarakat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Yang sekarang ini sedang top-topnya yang seperti kita lihat di Depok ya Bapak dan di daerah lain, antara kasus gereja yang mereka ibadah tapi ada yang melarang. Nah itulah fungsi-fungsi kita dan Pokdar ini. Apabila melihat bicara sesuatu yang sudah kecil, Bapak lihat, oh ini kayaknya ada kasus yang kecil di daerah saya, kita, ayo ini gimana bin atau kenalan-kenalan polisi tetangga kita atau gimana untuk melaporkan hal-hal tersebut supaya agar bisa dicegah sebelum menjadi kejadian itu lebih besar. Next one. Nah, tujuan deteksi dini apa sih tujuannya? Satu, mengidentifikasi, mencegah potensi gangguan sedini mungkin Bapak. Jadi kalau Bapak dapat informasi kalau kita tuh di bidang intelijen, informasi sekecil apapun itu berguna. Entah itu dia hanya nama orang, lokasi atau sesuatu, itu pasti berguna untuk kita karena bisa kita kembangkan. Terus yang kedua yaitu meminimalisir eskalasi konflik atau kasus yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi kalau kita sudah dapat informasi sekecil apapun, kita sudah tahu akan apa yang akan kita kerjakan. Jadi sehingga misalnya nanti kejadian akan itu menjadi besar, kita bisa meminimalisir resiko yang ekses tersebut. Ketiga yaitu memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat sehingga permasalahan tidak berkembang menjadi lebih besar. Yang keempat, menjaga stabilitas, kondusivitas lingkungan masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Yang kelima yaitu, nah ini juga Pokdar juga nih, termasuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Nah, untuk deteksi dini itu kita ada prinsip dasar kewaspadaan yang Bapak. Satu, proaktif. Apa sih itu proaktif? Proaktif itu kewaspadaan dini mengharuskan tindakan proaktif dalam mengidentifikasi dan meminimalkan ancaman. Apa sih itu Bapak?
Jadi kadang tuh kita kalau melihat tetangga atau apa, kita tuh apatis tuh kalau bahasa polisinya, kita diem aja nih. Tetangga kita kok nggak pernah keluar, nggak pernah bermain, nggak pernah ngumpul sama kita. Nah di sini kadang tuh kita harus proaktif, bukannya kepo juga ya Pak. Jadi kita ngeganggu keamanan atau ngeganggu apa pribadi tetangga kita. Jadi kita tetap harus proaktif, sekali-sekali kita tanyakan atau ada apa, jadi kita tahu nih lingkungan sekitar kita sekarang seperti apa gitu. Yang kedua yaitu komprehensif. Kewaspadaan ini harus mencakup semua aspek potensi ancaman baik internal maupun eksternal. Ya contoh kecil sekarang tuh Pak, ya kayak kasus yang TJ itu, kita harus juga lihat ini kalau misalnya kita biarkan berkembang pasti nanti kemana-mana, jatuhnya bisa jadi sara juga, jadi agama ataupun agama yang satu yang dan yang lain saling mencela, dan akhirnya bisa berkembang isu-isu nasional yang lebih besar. Yang ketiga yaitu berkelanjutan. Kewaspadaan dini ini atau deteksi dini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Jadi kita itu nggak bisa stop Pak, kita harus terus berkolaborasi, dan kepada lingkungan sekitar kita harus tetap memantau atau ya secara terus berkala agar tidak stop sampai di titik satu itu saja. Nah di deteksi dini tuh ada komponen-komponennya. Di sini saya hanya kasih 4 saja karena komponen deteksi dini itu ada lumayan banyak lah Pak. Tapi yang terpenting hanya 4 ini, yaitu intelijen. Intelijen itu sebenarnya diri kita sendiri Pak. Komponen utama kewaspadaan dini menyediakan informasi vital untuk analisis dan pengambilan keputusan. Kita itu bisa menjadi sumber informasi juga. Apabila kita mempunyai informasi, jangan kita seperti kayak malu-malu atau takut untuk melaporkan kepada tingkatan atau seperti kayak Pokdam, ketua atau ke Pak Babin atau ke Polsek langsung atau ke Bapak Kapolsek. Yang kedua yaitu pemantauan. Pemantauan terhadap situasi kondisi daerah kita dilakukan secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman. Pemantauan ini sebenarnya lebih ke agar tidak timbul suatu permasalahan ke depannya. Jadi seminimal mungkin kita sudah, wah ini ada masalah nih, bagaimana caranya biar nggak berkembang ke depannya. Penanggulangan. Ancaman dilakukan dengan strategi dan tindakan yang tepat melibatkan berbagai pihak. Yang terakhir sosialisasi ya, seperti ini Pak, Bapak-bapak sudah sangat hebat kalau kita pikir Pokdam bisa membentuk sosialisasi dan peningkatan kemampuan anggota ini secara berkala. Itu pentingnya terlibat. Pentingnya kewaspadaan ini langkah-langkah pencegahan dilakukan kepada masyarakat. Next slide. Nah ini filosofi penanganan permasalahan kasus ya. Nah dalam deteksi dini sebelum terjadi itu kita lebih baik mencegah. Kita lakukan deteksi. Kalau dalam kepolisian setelah kita mendapatkan deteksi sumber informasi atau sumber permasalahan kecil, kita akan melakukan penyelidikan ya Pak. Nah kalau di Pokdam ini mungkin teman-teman atau bapak-bapak bisa menyalurkan ke yang lebih berwenang, ke Pak Babin atau ke Pak Kapolsek atau ke anggota polsek lainnya supaya bisa ditindaklanjuti. Nah nanti dari situ setelah penyelidikan kita akan buat laporan atau buat produk, akan ada tindakan pencegahan Pak. Misalnya itu menjadi eskalasi yang lebih tinggi, kita akan lakukan pengamanan. Kita kondisikan, kita lakukan penggalangan bagaimana caranya agar permasalahan atau kasus yang tersebut timbul itu tidak menimbulkan eskalasi yang lebih besar atau menjadi keamanan nasional. Tapi misalnya kita situ sudah terjadi, sudah ya istilahnya wah sudah kita lakukan segala upaya, tapi namanya kasus atau apa kadang di luar pengendalian kita kan, kita akan lakukan penegakan hukum. Jika tidak penegakan hukum itu sudah terjadi, kita hanya tinggal di bawah-bawah. Kadang ada eksesnya tuh Pak, misalnya penegakan hukum ada yang tidak terima lah, biasalah ada yang pro kontra. Disitulah tugasnya Pokdam untuk istilahnya apa ya, untuk mengamankan lah di daerah-daerah. Nah, sekarang informasi itu berasal dari medsos Pak. Sekarang masyarakat, LSM atau ormas-ormas lain atau lembaga lain itu mereka menyebarkan kegiatan-kegiatannya itu melalui medsos. Kemudian setelah kita dapat langkah, jadi kita bisa lihat apakah ini mengancam potensi atau apakah harus saya laporkan. Kemudian kita evaluasi setiap ancaman atau kita dapat informasi tersebut, kita evaluasi, kita membentuklah satu bentuk berkelanjutan. Kita ngobrol informasi yang benar-benar eskalasinya sedang atau meningkat ke atas, kita tuh harus cepat. Wah saya
kalau misalnya dapat info ini saya sudah tahu harus melapor kemana atau tindakan saya berikutnya apa. Kemudian pemetaan resiko. Nah, dari ini kan saya tadi juga sudah jaringannya antara kecamatan, kelurahan sudah propaganda menyebarkan berita-berita hoax yang menyebarkan kepanikan pada masyarakat. Nah, contohnya kalau dalam film ini tuh negara Amerika, Pak, mereka itu membuat film sebagai propaganda, Pak, di mana mereka. Silakan sebutkan dari mana dengan nama siapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dijati dari Pokda 4 Bata 549. Kebetulan saya Pak RT di lingkungan RW 1 Kelurahan Rawajati, dan alhamdulillah RT-RT di wilayah kami semuanya gabung di Pokda. Udah berjalan lama ya. Luar biasa itu. Terkait masalah intelijen deteksi dini, nah kita nih sebagai RT hal apa aja yang harus kita lakukan? Pertama, yang kedua apa aja itu yang perlu kita lakukan? Karena kan juga di samping RT juga kan ada FKDM juga kan. Nah jadi batasnya kita nih RT apa aja yang harus kita lakukan, kan karena juga di wilayah juga kan banyak lingkungan kami juga ada seperti ormas, unsur-unsur lainnya. Nah itu kejadian-kejadian apa aja. Jadi maksudnya ini kita RT kebetulan saya juga RT, apa aja yang nanti kami lakukan, apakah secara persuasif atau langsung kita melakukan suatu tindakan seperti itu. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT 4 dari Rawajati, Kosen 4549. Jadi ini memang beliau RT tapi kebetulan program juga gitu Pak. Jadi mohon mungkin keterkaitan RT di sini juga ada Pak Lurahnya, tapi mohon mungkin komandan nanti bisa jawab sesuai dengan yang ditanyakan terkait dengan apa saja Pokdal aja kita selaku anggota Pokdal yang di lingkungan RT, apa yang boleh batasan-batasan yang dilakukan dalam hal menerima kasus-kasus yang ada di wilayahnya. Silakan. Terima kasih Pak RT ini. Kalau dulu pengalaman saya di lapangan ya Pak, saya kan dinas hampir saya 2007 masuk, berarti sekarang 2025 hampir 18 tahun ya Pak. Saya seumur umur memang di intelijen Pak, pernah ditaruh 5 tahun di Densus dari 2018 Pak sampai 2023. Kalau pengalaman kita nih Pak untuk Pak RT itu sebisa mungkin data itu harus ada Pak. Jadi KTP, fotokopi, KK itu Bapak harus punya semua keluarga Bapak. Walaupun nanti ada yang ngontrak atau apa itu tetap dimintakan Pak. Karena nanti dari Pak Babin atau jika ada masalah tertentu pasti minta datanya itu dulu Pak. Dan Bapak juga seminggu atau sebulan sekali Pak berkala dicek aja Pak warganya Pak. Ini warga saya masih yang sama atau ada yang berubah atau ada yang pindah atau ada yang bertambah seperti lahirkan atau apa kan. Jadi Bapak tuh harus punya data konkret Pak istilahnya. Bukan data yang misalnya Bapak sudah pernah minta data 2023 atau 2022 tahun ini saya sudah punya datanya. Nah itu harus terus diperbaharui Pak. Nah terus yang kedua untuk masalah keamanan lingkungan mungkin setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu diadakan saja Pak kerja bakti atau perlombaan-perlombaan seperti olahraga yang biasa Pak. Jadi antar rat, makin warga itu antar rat Pak. Jadi yang terakhir mungkin sosialisasi saja Pak. Sekarang kan mungkin kalau Bapak nggak bisa mengumpulkan kita sudah punya teknologi yang namanya WhatsApp atau apa Zoom gitu Pak. Jadi kita bisa melakukan Zoom. Ya nggak usah semua warga Pak, perwakilan aja atau setiap kalau memang terkendala teknologi kita bisa di hari libur atau weekday lah Pak, hari Jumat. Kadang kalau 1 minggu tuh mereka juga pengalaman saya sudah punya rencana masing-masing tuh Pak. Ada yang pergi lah, ada yang kemana. Kadang hari biasa atau Jumat setelah pulang kerja atau malam tuh bisa kita kumpul membahas lingkungan kita aja Pak, atau tidak usah bahasan yang terlalu berat lah agar yang
ini gimana kita menjaga lingkungan kita ke depan, apa yang harus kita lakukan, atau kita perlu harus bikin acara sesuatu yang merat. Karena kalau kita sudah erat nih Pak, antara warga atau tetangga kita, insya Allah tuh pasti akan, kalau ada masalah pun pasti mereka ngadu ke kita gitu Pak. Sekian sih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang bertanya? Kita berikan aplaus kepada penanya. Baik, ada lagi Pak Surya. Ini kebetulan Pak Lurah saya, Pak Rahmat Basuki, dan Pak Lurah Pancoran. Silakan Pak Lurah. Ya. Kalau Pak Lurah saya lebih tahu nih. Silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pengurus dan pejabat di kepolisian maupun di Pokda Kamtipmas. Pada kesempatan yang baik ini ingin saya tanya Pak, Pokda Kamtipmas itu kalau tidak salah dibentuk berdasarkan Skep Kapolri nomor 831/Romawi 11 tahun 2005. Berarti udah 20 tahun ya Pak Pramil. Ya. Kemudian tadi di dalam paparan yang Bapak sampaikan ada kendala atau hambatan. Bisa diantaranya masalah SDM, masalah anggaran dan seterusnya. Apakah kendala-kendala itu dari sekian 20 tahun ini sudah ada upaya untuk mengatasinya Pak? Karena salah satu modal dasar rekan-rekan ini masuk ke dalam Pokda itu cuma satu modalnya, kepedulian. Tapi kepedulian ini juga kan tentunya harus juga ditopang dengan hal-hal yang lain. Nah untungnya tadi ada pengakuan dari Pak RT bahwa dia itu sebagai RT sekaligus sebagai anggota Pokda. Paling tidak sebagai anggota RT, sebagai ketua RT, beliau itu dari Pemda sudah kami subsidi Pak. Paling tidak itu ada kontribusi dari Pemda untuk menggerakkan keberadaan keanggotaan Pokda yang ada, yang kebetulan merangkap sebagai RT maupun RW. Nah, mungkin ini juga perlu diimbangi dengan apa sih yang sudah diupayakan dari kepolisian terkait hal-hal yang untuk bisa meningkatkan kinerja dari rekan-rekan dari Pokda kami masing-masing. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Ring satu berarti ring satu. Jadi kalau Pancoran ring satu Pak Lurah. Saya dan semua saya juga Pak RT-nya Pak Lurah. Saya RT ring satu Pak. Jadi ini Maman sangat mewakili apa yang disampaikan Pak Lurah. Kebetulan sebenarnya kalau yang tanya kita kan lebih gak enak karena fokus dari Pak Lurah ikut memohon petunjuk barangkali dari sesuai skep tadi, barangkali ada sesuatu perhatian kepada kami. Barangkali ada petunjuk dari narasumber kita, Pak Surya. Mohon silakan Pak. Mohon izin Pak Lurah, mohon izin menjawab. Kalau dari kami ya Pak, kalau saya tuh seumur-umur dinasnya di Polda Pak, mohon izin. Jadi kalau untuk Pokda itu kan mungkin tingkat polsek ya Pak Lurah. Mungkin di tingkat Polda juga ada, tapi yang lebih kadang istilahnya kegiatan yang banyak tuh daerah tingkat polsek ya. Mungkin kalau ini Pak Kapolsek bisa menjawab, tapi saya jawab dengan sebisa saya dulu Pak. Jadi kalau untuk dari Polda itu upaya kita, kalau dari tingkat Polda itu, kalau dari intelijen itu kita kadang membentuk suatu kegiatan kepada masyarakat Pak. Kalau tingkat Polda kan mungkin tingkatnya itu luas ya Pak. Jadi mungkin kadang kita tuh kalau misalnya ada event-event tertentu kita undang guru atau apa. Memang kalau kita lihat itu dari mungkin dari dulu ya, dari mungkin zaman Pak Lurah muda atau apa, anggaran tuh memang selalu kendala yang paling besar Pak. Tapi bagaimana caranya kita punya pertemanan, kita punya koordinasi terkait antar lembaga, kita punya sumber daya yang lain, kita bisa mengupayakan itulah istilahnya. Nah mungkin untuk tingkat polsek, apalagi Pokda sektor Pancoran sudah bisa mengadakan seperti ini, itu sudah mungkin sebenarnya itu pertanyaan yang retorik aja. Jadi ya ke depan ini mungkin nanti dari tingkat polsek bisa bergabung atau nanti membuat suatu kegiatan seperti ini, tingkat Poldanya juga diundang jadi lebih besar. Tapi upaya kita itu tetap, kalau dari tingkat Polda pasti kita bertanya ke tingkat Polres Pak. Kita nggak mungkin langsung menusuk ke tingkat polsek.
Jadi nanti dari Polres akan membawahi lagi ke tingkat polsek, baru nanti mungkin laporan ke atas. Jadi kita kalau untuk kami Pak, saya yang dari Polda mungkin keterbatasan. Saya mewakili barangkali mungkin orang satu mudah-mudahan bisa terwakili dengan kalimat saya. Yang penting keberadaan kita diakui dan dirangkul oleh lurah, dan senang sekali Pak. Ya gitu ya. Betul. Jadi kami itu kalau misalnya pada suatu saat mungkin melobi atau sowan ke Pak Lurah, ada kegiatan nanti di kelurahan merespon dengan baik, menyiapkan tempat dengan welcome. Wah, insya Allah Pokdar kita sudah siap untuk mengabdi gitu. Jadi selama ini kita seperti itu Pak Lurah. Jadi izin nanti suatu saat mungkin Pak Dodo mau sowan Bapak untuk pinjam tempat dan lain sebagainya. Korengan Pak Dodo ya Pak ya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya satu penanya lagi untuk materi yang pertama. Silakan Pak Insinyur Pramono. Oke, so ya udah Pak Pramono tidak banyak, nanti jadi masih boleh satu lagi Bu. Boleh. Karena materinya waktu sudah hampir. Terima kasih. Silakan Pak. Saya perkenalkan, saya dari Ring 5 ya. Dari tingkat sektor, saya akan ikut Pokdar itu malah dari 2003 yang namanya Siskompan. Jadi sampai sekarang sudah 20 sekian tahun ya. Saya dari Rembang Timur sekian kali, Rembang Wilis sekian periode, FKDN juga. Jadi udah asik udah kumpul di grup saya. Yang saya inginkan, saya kira sambutannya kan, anggota Pokdar banyak menjadi anggota FKDN. Jiwanya itu jiwa Pokdar. Saya sebagai anggota Pokdar masih tetap Pokdar, pernah jadi FKDN karena pensiun, usianya sudah melewati batas. Ya. Yang saya sampaikan dalam deteksi dini di bawah kewenangan di bawah kelembagaan lurah, sedangkan kami mitra Polri bila mana mendapatkan satu kejadian, kita mempunyai deteksi dini, kajian deteksi dini yang jangan sampai terjadi overlap. Overlap begini akhirnya menjadi ini kondisi yang saya inginkan, batas-batas mana, iya kan? Karena dari kelurahan kadang-kadang ini terus terang saja saya buka-bukaan, saya mohon maaf ya teman. Kadang kami sudah punya deteksi dini dari KDN. Gitu. Anda itu mitra Polri, gitu lah. Itu dan hal ini pertanyaan saya, batasan mana mohon dijelaskan. Oh ini kewenangan Pokdar, ini kewenangan KDN. Jadi kalau saya menemukan ini larinya ke kelurahan atau larinya lebih cocok ke mitra Polri, sebagai mitra Polri. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Pesan sedikit lagi. Memang untuk Pokdar itu sulit untuk meregenerasi. Sekarang usia sini ada sudah 71 tahun, 72 tahun. Ya kan, 60 sekian tahun masih jadi anggota Pokdar. Untuk regenerasi sangat sulit. Tolong Bapak ikut bantu pikirkan bagaimana. Sedangkan Jumante dapat OP, semuanya dapat OP. Kami tidak punya OP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya mirip dengan Pak Lurah tadi Pak, ini versinya. Terus kemudian deteksi yang ditanyakan yang pertama mirip dengan Pak RT tadi. Batasan FKDN dan Pokdar seperti apa? Tapi mungkin komandan bisa menyampaikan yang versi kita aja. FKDN mungkin yang dari platnya. Silakan Komandan. Pak Lurahnya kalau dibantu Pak Lurah. Pak Lurahnya langsung ada Pak Jati. Mungkin Bapak untuk batas kewenangan sebenarnya mungkin kalau batas kewenangan mungkin sedikit mungkin disebut berbeda tapi sama ya Pak. Nah saya bilang tadi Pokdar itu kan mitra Polri Pak, sudah ada ring-ringnya. Di ring-ring itu kan ada Babin Kamtibmas Pak. Seyogyanya tuh kalau dari mitra Polri mendapatkan informasi atau kasus atau informasi sekecil apapun itu laporkan saja ke Pak Babin Pak. Jadi Pak Babin itu bisa langsung mengevaluasi, menganalisa, oh saya harus cepat laporkan ini ke Kapolsek atau kami itu jadi masalah itu cepat. Kalau untuk FKDN itu kan kayak kelurahan itu sudah punya sistemnya sendiri tuh ya Pak. Jadi mereka tuh mungkin sudah ya kayak
Makanya kita pentingnya koordinasi antar lembaga, atau kita mungkin punya teman dekat orang kelurahan atau apa, itulah pentingnya. Jadi koordinasi atau sistem pertemanan itu sendiri, Pak. Jadi kita, Pak, ini saya dapat info, tapi Bapak sampaikan saja ke kelurahan, jadi bukan dari kita, Pak. Yang penting intinya apa? Informasi itu sampai, Pak, entah itu kemana. Jadi itu kan permasalahan, Pak. Jadi permasalahan itu cepat tersampaikan kepada kewenangan yang lebih tinggi, Pak. Jadi bisa diselesaikan. Kita nggak usah mikirin, wah kalau nanti saya lapor, nanti saya bilang ini. Yang penting kita sudah sampaikan, Pak. Nanti untuk kewenangan di atas kita mau disampaikan kembali ke atas itu sudah berbeda, Pak. Seperti saya juga punya informasi, Pak, ke kanit saya atau ke kasut saya atau ke kasat saya. Yang penting kita sudah menyampaikan, Pak. Nanti itu informasinya diolah seperti apa itu terserah kita, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Komandan. Ini masih 5 menit, Bu Bupati ini jadi tanya. Terakhir ya, Pak. Jadi terakhir. Waktunya hampir habis Bu Bupati ini ya. Mudah-mudahan simple. Ini karena mewakili perempuan, makanya kita izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pantini, Pak, dari Tundua. Siap. Mau bertanya masalah pengumpulan informasi. Baik, ini kan masalah medsos nih, Pak, banyak kejadian atau kasus penipuan atau hipnotis. Lalu gimana, Pak, ini memberi himbauan kepada warga agar mereka tidak terpengaruh dengan kasus kejahatan seperti itu. Soalnya banyak ini, Pak, saya pernah mengalami teman hipnotis tapi berantai keluarganya, bahkan sampai ke teman-teman lain. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, sudah jelas. Jadi kalau untuk itu kita juga sering menangani kasus seperti itu ya, Pak. Jadi intinya tuh kadang yang kena hipnotis itu mereka sedang, mungkin mereka kondisi keluarga stabil atau tenang ya, tapi kadang pada saat itu mungkin ada masalah. Jadi kita juga nggak tahu, karena itu kan pribadi ya, Bu. Kita ditelepon dengan dulu ada teman saya juga itu ditelepon di samping saya, Bu, dikasih tahu anaknya kecelakaan atau apa, itu kita masih bisa bantu, Bu. Tapi kalau mereka sedang di rumah sendiri atau sedang pergi sendiri, kita juga nggak bisa bantu. Tapi yang penting kita mengingatkan seperti ini, Ibu, kalau ada nomor telepon atau apa yang tidak dikenal, mengaku-ngaku keluarga Ibu atau saudara sedang bermasalah, itu dihiraukan saja terlebih dahulu. Langsung tutup aja di sini. Dan kemudian Ibu suruh cross check keluarga atau teman terdekatnya, Bu. Ini benar nggak anak saya, ini benar nggak saudara saya, atau Papa ditelepon nggak, atau kadang mereka juga telepon kita, data-data di handphone kita, Bu. Nah, kalau di sebagai pengaduannya itu ada namanya aduankonten.id. Misalnya Ibu menemukan link-link atau berita-berita medsos, WhatsApp kita terekspor. Jadi bahkan sampai nanti materi yang terakhir boleh ditaruh dulu, Pak, untuk peralatannya ada di mejanya. Saya yakin semua yang ada di sini bisa tepuk tangan ya. Bapak Ibu bisa tepuk tangan ya. Oke. Kalau ada perintah atau aba-aba dari saya, tepuk satu. Silakan Bapak Ibu, tepuk satu. Tepuk satu. Oh, iya. Kualitasnya, Pak? Kalau ada perintah atau aba-aba, tepuk dua. Kalau Bapak Ibu, tepuk dua. Bisa ya? Kemudian apabila ada aba-aba atau perintah, tepuk tiga. Maka betul. Kita coba, Pak, ya, Ibu ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, masih ada yang tambah dikit. Saya ulang lagi dari pertama ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, dengar daripada ya, lebih ya. Kalau misalkan memang jumlahnya dua, pasti ketukannya sama. Ya, kita ulang lagi, Pak, nggak apa-apa ya. Biar nggak ngantuk, karena ini jam-jam mendekati jam ngantuk, atau kalau bisa dibilang jam rawan roh ayam masuk. Jadi bawaannya mau ngantuk, tadi udah kena coffee break ya, Pak ya. Ya. Sekali lagi, Pak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, bisa, Pak ya. Berarti ya Bapak Ibu tinggal mengikuti perintah saya saja. Namun demikian nanti ada aba-aba yang tidak sesuai. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap bisa berkonsentrasi. Siapa, Pak ya, Bu? Oke. Tepuk satu, tepuk satu,
tepuk kedua, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Kan nggak ada tepuknya. Kenapa ditepuk ya? Itu ya. Saya minta konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, satu. Masih ada. Ayo. Oke, kalau apa ya? Ya, terima kasih atas semangatnya kita untuk ya setidaknya merefresh kembali ya apa yang ada di dalam tubuh kita biar kita siap menerima materi yang kedua. Oke, jawab saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolsek Pancoran, senior saya, berikut juga serta jajarannya, senior saya yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa juga saya ucapkan yang kami hormati Pak Ketua Kopdar Kamtibmas Kecamatan Pancoran, nggak pakai mas, ya Pak ya. Oke, ya. Siapa kita? Lupa lagi, saya masih ingat Pak ya. Kali siapa kita? Bukan. Kopdar Kamtibmas Mitra Polri. Jaya. Ya, tepuk tangan dulu. Baiklah, untuk materi yang kedua ini, iya lupa. Sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Pak ya. Secara singkat, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang 1 jam nggak bakal kelar ya. Baik, nama tadi sudah tampilkan di slide. Nama saya Chandra Saputra atau panggilannya Chandra. Ya, saya berdinas di Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Ya, jabatan saya saat ini saya sebagai Danton Dalmas ya. Dalmas itu merupakan singkatan dari pengendalian massa ya, atau kalau yang familiarnya orang tahu demo atau unjuk rasa ya. Jadi tugas saya sehari-hari adalah melakukan pengamanan demo atau unjuk rasa di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Baik Pak, ya saya lulusan Bintara tahun 2007 gelombang 1, kemudian saya juga alhamdulillah lulus SIP di tahun 2023. Saya sama seperti Pak Wendy dan Pak Muklis ya. Itu kalau dibilang istilah kita double letting Bintara maupun letting Perwira. Baik, itu aja secara singkat perkenalan diri saya. Kalau untuk lebih dalamnya lagi mungkin nanti kita berkenalan setelah kegiatan ini, Pak ya. Baik, tadi saya sampaikan bahwasanya untuk materi yang kedua ini kita akan membahas tentang TPTKP. Saya rasa wah Bapak Ibu ini udah sering banget dengar ya istilah TPTKP ya, atau mungkin TKP-nya aja. Biasanya kalau dibaca di telepon teman-teman, oke, menuju ke TKP 86 ya, gitu ya Pak ya, biasanya Pak ya. Ya, TPTKP sendiri adalah merupakan singkatan dari tindakan pertama ya, tempat kejadian perkara ya. Ini singkatan Pak ya, bukan pengertian. Jadi kalau ditanya TPTKP merupakan singkatan dari tindakan pertama tempat kejadian perkara ya. Lanjut Pak. Nah ini pengertiannya Pak ya. Nah sebelum kita masuk ke TP-nya kita harus tahu TKP ya. Memang tadi saya sampaikan TKP adalah tempat kejadian perkara, tempat di mana suatu ya. Kemudian ada penanganan ya. Penanganan adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Lihat Pak ya. Di sini ada penyelidikan, ada penyidikan. Beda ya antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah suatu proses ya yang bertujuan untuk memastikan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Itu penyelidikan. Ya. Kalau penyidikan adalah suatu proses, ini kalau penyidikan berarti prosesnya setelah penyelidikan. Ketika sudah dinyatakan oh
tindakan tersebut memenuhi unsur pidana, berarti masuk ke penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah suatu proses yang membuat terang benderang suatu tindak pidana tersebut. Oke, Pak. Dan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan yaitu menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian di tempat kejadian perkara, ya, yang meliputi tindakan pertama tadi TPTKP dan pengolahan TKP atau olah TKP, atau kita biasa suka pernah dengar itu namanya rekonstruksi, gitu, ya. Lanjut. Nah, tadi seperti bahas pengolahan ya Pak ya. Pengolahan adalah tindakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah TPTKP. Jadi setelah kita amankan ya tempat kejadian tersebut, nah datanglah ya petugas penyidikan. Nah, petugas inilah yang akan melakukan penyidikan ya. Kemudian ada tindak pidana, laporan dan pengaduan ya. Ini merupakan urutannya setelah ditentukan ternyata terpenuhi unsur tindak pidananya setelah dilakukan penyelidikan atau lidik ya. Setelah terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan ya. Dari itu baru dibuatkan laporan ya. Makanya ketika anggota kepolisian mendengar atau mendapatkan informasi dari masyarakat adanya suatu kejadian tindak kriminal, makanya seluruh piket fungsi yang ada di polsek itu turun tangan ya, baik itu Reskrim, Intel, Samapta, bahkan SPKT-nya juga semua turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Lanjut. Nah, tertangkap tangan ya, kalau bapak-bapak bilang biasanya kalau tertangkap itu sama dengan ketangkap basah ya. Nah, tertangkap tangan itu ada seseorang melakukan sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat telah terjadi pidana tersebut ya. Itu tertangkap tangan ya. Misalkan kan sekarang ini sudah marak-maraknya pencurian motor ya. Terkadang kejadiannya itu nggak melihat waktu ya, nggak hanya malam hari, subuh, bahkan para pelaku sekarang sudah berani melakukan aksinya di siang hari ataupun bahkan pagi hari. Nah, mungkin bisa dari bapak-bapak ada pernah mengalami kejadian itu kan, melihat yang diduga pelaku pencurian motor, nah belum sempat membawa kabur, motornya tertangkap oleh masyarakat. Itu yang disebut tertangkap tangan ya Pak ya. Oke, lanjut. Tersangka, saksi udah jelas ya Pak ya di sini ya. Seseorang karena perbuatan keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga atau sebagai tindak pelaku pidana. Berikutnya adalah saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntukan ya. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan merasakan pada saat terjadinya tindak pidana di tempat kejadian perkara. Lanjut. Tujuan TKP ya Pak ya. Kalau misalkan kita tidak mempelajari materi ini, nggak mungkin kita tanpa tujuan. Pasti kita harus tahu tujuannya apa dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjaga, sudah pasti Pak ya. Tujuan yang paling pertama dan paling pokok dari TPTKP adalah menjaga apa? Menjaga status quo. Apa sih status quo itu? Status situasi pada saat terjadinya tindak pidana. Jadi benar-benar masih asli, belum ada perubahan. Untuk itu makanya kita sebagai anggota Kopda, kita harus bisa menjaga jangan sampai TKP tersebut rusak. Ingat Pak, ya, TKP itu bisa rusak ada 3 faktor. Ada yang tahu apa aja? Ada tahu? Yang pertama faktor alam ya, itu bisa dipengaruhi oleh cuaca ya, misalkan hujan yang tadinya barang buktinya itu bisa berupa kertas atau gimana,
karena hujan turun jadi rusak gitu ya. Yang pertama itu bisa faktornya karena cuaca atau alam ya. Yang kedua hewan ya atau binatang buas ya, itu bisa merusak tempat kejadian perkara. Yang terakhir manusia ya, seperti yang ketika kadang manusia itu rasa ingin tahunya sangat tinggi, apalagi kalau misalkan kita mengetahui adanya informasi tempat kejadian perkara, wah langsung kepo ya kan, tanpa memperhatikan kondisi sekitar, main masuk-masuk aja, yang harusnya barang ini tidak boleh dipegang atau mungkin minimal didokumentasikan. Nah itu ya, tujuan dari TPTKP ini adalah untuk menjaga keaslian dari tempat kejadian perkara, dari status quo ya. Kemudian melindungi yang namanya tempat kejadian perkara, khususnya nih Pak ya, untuk tersangka ya. Biasanya kalau masyarakat sudah geram, kesal, apalagi kan pelaku tersebut melakukan halnya berkali-kali, nah kondisi psikologisnya itu berbeda. Bawaannya pengen ngumpul aja kan. Nah, salah satu tujuan dari TPTKP itu adalah biar kita bisa melindungi saksi maupun korban dan tersangka. Ingat Pak, tersangka itu masih punya hak, yaitu hak praduga tak bersalah. Jadi sebelum ditentukan atau diputuskan oleh persidangan itu belum tersangka itu masih memiliki hak praduga tak bersalah. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk menghakimi sendiri. Itu ya. Jadi kita semua yang hadir di sini sudah paham. Ketika kita menemukan kejadian tersebut, ya kan, mengamankan tersangka ya dari amukan masyarakat. Tuh. Yang ketiga, memperoleh apa? Ya keterangan, ya. Di situ pasti ada korban, ada saksi, dan kita mintai keterangannya. Seperti apa kronologinya, ya, waktunya, kejadiannya, ya secara singkat aja. Ya, karena kalau untuk lebih mendalamnya lagi kita menunggu petugas dari kepolisian yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Next, teori bukti segitiga ya Pak ya. Di dalam kriminalitas ada namanya teori segitiga ya, atau teori bukti segitiga, di mana ada titik pusatnya adalah TKP yang di tengah sini Pak ya, TKP, kemudian dikelilingi ada BP barang bukti, pelaku, korban, dan saksi ya, di mana antar komponen itu berarti ada pelaku, korban, barang bukti itu membentuk mata rantai, jadi sifatnya itu sangat melengkapi ya. Kalau kata saya tadi baca, yang namanya kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Jadi pasti, apalagi ditambah sekarang kita di era digitalisasi ya, rekam digital itu tidak pernah bohong ya. Jadi bisa dipastikan tidak ada kejahatan yang sempurna. Lanjut, tindakan yang harus diambil dalam tertangkap tangan tadi Pak ya. Kalau kita misalkan di tempat atau di sekitar rumah kita menangkap pelaku pencurian motor, yang pasti yang harus dicontoh aja Pak ya, biar kita ada gambaran. Yang pertama adalah menangkap pelaku ya, menangkap dan mengamankan ya Pak ya. Jangan lupa mengamankan. Kenapa? Ini sangat rawan dari amukan masyarakat ya. Jangan sampai nanti pas kita sudah tangkap terus dihakimi, pada saat dibawa ke polsek sudah berubah bentuk ya, yang tadinya mukanya masih mulus jadi agak breakout ya, agak acak-acakan ya. Kalau bisa, bukan bisa, ini wajib ya, kita harus bisa mengamankan pelaku tidak ke dalam mulut sampai kita serahkan ke pihak kepolisian ya. Menangkap pelaku dan menyita barang bukti ya. Ingat ya, TPTKP, ketika kita mengamankan barang bukti, kita harus memperhatikan SOP ya. Caranya apa? Menggunakan sarung tangan. Biar apa tujuannya? Biar pada saat nanti kalau misalkan dilakukan proses penyidikan, sidik dari pelaku masih ada jelas ya, tidak satu dengan pemegang yang melakukan TPTKP. Yang kedua,
orang yang dianggap perlu, ya. Tadi ada saksi korban, mungkin pelaku yang belum tertangkap, ya mungkin pelaku udah kabur duluan, ya nggak sempat tertangkap, ya. Nah, kemudian untuk tidak meninggalkan TKP sebelum petugas Polri yang berwenang menangani lebih lanjut. Kadang kita suka menemukan kejadian seperti ini, Pak, seperti pembegalan. Kadang orang juga beribet, Pak, ya. Sedang baru begini, pengen diusut pelaku kejahatannya, tapi yang bersangkutan tidak mau melapor, ya, ke pihak kepolisian. Sedangkan dari pihak kepolisian itu kita bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi yang di sini ya, yang di poin nomor 2 ini adalah maksudnya kalau bisa, kalau menemukan tindak kejahatan, tahan orangnya sampai petugas kepolisian datang. Nah, itu untuk apa? Untuk kita memastikan orang tersebut tidak kemana-mana, terutama pelaku, ya Pak, ya. Kalau pelaku pasti wajib kita amankan. Nah, korban ini, Pak, kadang udahlah Pak, biarin aja lah Pak, ya saya ikhlas. Nah, itu, ya. Kalau bisa tahan nggak apa-apa. Biar apa? Biar ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian, ya. Nomor 3, bagi yang intensitasnya dibilang sering atau berkali-kali, wah itu udah puncak kemarahannya, mungkin udah di luar kontrol. Jadi maunya udah langsung hakimin aja. Ya, kayak tugas kita adalah untuk mengamankan. Ya bawalah ke tempat yang paling aman. Mungkin kalau ada siskamling di sana, ada pos kamling, ada mungkin di rumah Pak RT, Pak RW, tidak apa-apa, silakan. Yang penting aman. Ya, pastikan keamanannya sampai petugas kepolisian datang. Ya, nanti kalau udah petugas kepolisian datang, biasanya dibawa kendaraan roda 4 untuk membawa ke polsek terdekat. 4, melaporkan, menyerahkan tersangka dan barang bukti, ya, bila ada kepada petugas kepolisian. Jadi yang sudah kita amankan, baik itu korban, pelaku maupun barang buktinya yang sudah kita amankan, ya, jangan lupa kita serahkan. Ya, biasanya nanti kalau misalkan sudah ada serah terima seperti itu, dan dari pihak kepolisian membuat berita acara penyerahan, bahwa biar apa? Biar mengetahui dan sah, ya, jangan sampai. Karena pernah ada kejadian ini, Pak. Kalau dulu penerangan saya tuh di patroli presisi, ya, patroli presisi, ketika dilakukan penyerahan, ya, itu harus disertakan dengan bukti penyerahan. Biar apa? Biar sah dan tidak ada dusta di antara kita. Karena apa? Nanti suatu saat korban komplain, ya entah itu handphonenya hilang lah, nggak dibalikin atau gimana gitu. Padahal jelas ketika kita melakukan penertiban atau penangkapan balap liar khususnya kayak atau mungkin gangster, itu kita amankan, kita serahkan ke polsek dengan melampirkan surat pernyataan atau bukti berita acara penyerahan. Itu ya buat legalitas kita, Pak. Jangan sampai nanti dia ngada-ngada, Pak handphone saya hilang, loh saya nggak meriksa handphone, kalau saya ngambil handphone kan. Nah, mana buktinya? Itu dia, perintah acara penyerahan. Ya, lanjut. Investigasi dan berita acara pemeriksaan, ya, adalah catatan otentik yang dibuat dalam bentuk terbentuk oleh penyidik atau penyidik pembantu sebagai pemeriksa atas kekuatan sumpah jabatan, ya. Kemudian kita ada pro justisia dan marga, ya. Lanjut. Dasar hukum, ya. Nah, kalau dasar hukum ini boleh ditampilkan, Pak, semuanya nggak apa-apa. Cuma saya sepertinya ini konteksnya sangat luas yang ditampilkan di slide ini, ya. Yang terpenting adalah dasar hukum kita adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu, Pak, ya. Yaitu dalam mengemban tugas fungsinya kepolisian dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum dan menjaga Harkamtibmas dibantu oleh 3 komponen. Yang pertama apa, Pak? Ada tahu nggak? Apa? Yang pertama adalah kepolisian khusus atau Polsus, ya. Yang kedua ada yang namanya penyidik pembantu, ya, atau penyidik pembantu pegawai negeri sipil PPNS. Yang terakhir yaitu pengamanan swakarsa. Ini bisa satpam, bisa juga bapak-bapak yang hadir di sini sebagai kelompok penyadar keamanan dan ketertiban masyarakat, ya. Ini kalau ya, tadi saya cek semuanya yang ada pasal di sini ini merangkap membahas tentang berita acara,
ya, jadi terlalu luas. Intinya adalah dasar hukum dari kita sebagai Kopdar Kamtibmas ketika menjalankan TPT-TKP adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada apa Pak? Nomor berapa Pak? Undang-Undang Kepolisian? Iya. Oke, lanjut. Sarana dan prasarana pemeriksaan, tempat pemeriksaan ya khusus ya setidaknya layak apa ya, jangan gelap apalagi remang-remang ya, jangan ya, kalau bisa jelas khusus, luas, terang dan bersih. Kemudian tersedia tempat bagi penasihat hukum ya. Nah, poinnya tidak ada hal-hal yang mengalihkan perhatian. Kemudian sarana dan prasarananya ada meja, kursi, mesin ketik. Kalau dulu mesin ketik ya, kalau sekarang mungkin fleksibel aja, bisa menggunakan laptop atau mungkin yang fleksibel lagi yang pasti dimiliki oleh bapak-bapak semua atau ibu semuanya adalah alat komunikasi berupa handphone. Itu boleh digunakan ya. Rekaman ya, sekarang udah penting banget itu ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, rekam digital itu sangat penting sekarang. Bisa berupa audio maupun video ya. Tuh. Yang D barang bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana ya, itu. Lanjut. Teknik ya. Nah, kalau teknik ini saya rasa nanti kita bisa serahkan sepenuhnya ke petugas kepolisian ya. Kita boleh tidak apa-apa menanyakan aja, sekedar menanyakan yang menjadi bahan keterangan kita ketika nanti kita menyerahkan korban maupun tersangka ke pihak kepolisian. Nah, di sini ada tekniknya ya. Integrasi adalah teknik pemeriksaan dengan cara memberikan pertanyaan kepada tersangka. Kemudian ada konfrontasi. Beda Pak ya? Interogasi, konfrontasi itu berbeda ya. Nah, kalau konfrontasi adalah teknik pemeriksaan cara mempertemukan, mengkonfrontasi antara tersangka dan tersangka lainnya. Jadi ada dua ya, ada dua sumber yang harus kita hadapi. Kemudian terakhir, rekonstruksi adalah teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan meminta para tersangka dan atau saksi memperagakan kembali tadi ya, mirip olah TKP ya. Jadi bagaimana dia cara melakukannya ya, setelah melakukannya dia kemana. Nah, itu adalah rekonstruksi. Saudara, baik ibu bapak sekalian, telah disampaikan materi kedua yaitu tentang TPT-TKP. Sekarang seperti yang tadi masih ada waktu untuk para peserta dan hadirin semuanya untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Dipersilakan. Silakan. Peminat banyak Pak ya. Jangan yang serem-serem Pak ya, jangan yang horor pertanyaannya Pak ya. ada kita cairkan dulu, kita pecahkan. Misalnya ring 1 ada, nanti belakangnya ring 2, ring 1 lagi pengurus. Ya, 3 dulu. Tapi satu-satu dulu gimana deh? Boleh satu aja Pak, satu dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari ring 1. Izin Pak, ada yang saya tanyakan. Yang pertama memang cuma satu sih, kalau banyak waktunya Pak ya. Ini terima kasih, saya dapat ilmu banyak di sini, luar biasa. Dapat informasi yang banyak. Salah satunya yang saya tanyakan, ini ada TKP dan TPTKP. Tadi ada contoh dari Pak Chandra, kalau ada kejadian terlalu lama, itu mungkin korban atau kejadian misalnya tawuran atau curanmor terlalu lama, itu mungkin korban bisa katanya mukanya benar ya, seperti itu ya. Terus yang saya tanyakan ini nggak ada informasi mengenai waktunya Pak. TKP nih, misalnya kita menemukan kejadian, kita laporkan, tapi di sini nggak ada waktunya berapa lama sih? Ya jangan sampai lama-lama. Biasanya sih emang lama. Jadi ya korbannya bawa belur baru kepolisiannya datang. Jadi kalau bisa di sini kita diinformasikan lah. Sejak saya laporkan berapa lama? 15 menit atau setengah jam. Apalagi kalau cuma sebatas pancoran lah, polseknya harusnya 5 menit datang.
Yang saya minta ada informasi detail sampai berapa waktu. Jadi kita yang melaporkan, wah enak nih, ada waktunya 5 menit pasti datang. Tapi kalau nggak ada informasi seperti itu, yaitu kita nunggu-nunggu yang mengakibatkan lebih fatal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman dari Ring 1. Intinya kalau ada kejadian respon yang diinginkan. Jadi sebenarnya mewakili seluruh ring, insya Allah dari respon dari pihak berwajib. Langsung aja Pak, nanti kita nanti. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan yang luar biasa ya. Boleh tepuk tangannya dulu Pak ya. Berapa lama, memang tidak ada ketentuannya Pak berapa lamanya ya. Nah, harusnya ketika dari pihak Polsek mengetahui atau mendapatkan informasi adanya tidak pidana di wilayah hukumnya, itu sesegera mungkin ya Pak ya, sesegera mungkin untuk merapat, mengamankan dan membantu rekan-rekan Kopdam yang sudah lebih dulu berada di TKP ya. Memang kalau dibilang kebutuhan waktunya kita tidak ada, karena mungkin itu menyesuaikan dengan situasi di lapangan ya, situasi di lapangan. Kayak maaf Pak ya, saya lahir besar di Johar ya, di Johar Baru. Mungkin bapak-bapak kalau dengar kata kecamatan Johar Baru, bapak itu tahu kan, itu kadang satu hari itu bisa terjadi 3 titik tawuran Pak. Nah itu ya, jadi bisa dibayangkan ya. Namun tidak apa-apa, ini pertanyaan ini bisa menjadi evaluasi bagi kami, bahwasanya kecepatan waktu itu sangat benar-benar dibutuhkan oleh rekan-rekan di lapangan pada saat terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kecamatan Pancoran ya. Saya pastikan tadi kalau sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sesegera mungkin ketika sudah mendapatkan laporan langsung merapat ke TKP. Demikian Pak ya, mudah-mudahan puas jawaban saya. Oke Pak ya. Terima kasih. Kemudian penanya kedua dari ring 2. Ring 2 boleh mana Pak? Oke, naiknya. Sebutin nama, kalau perlu polsenya. Nama, umur Pak, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Chandra, izin Pak Ketua dan Pak Kapolsek dan para pengurus sektor, serta yang saya banggakan adalah lurah saya Pak. Izin Pak Lurah, bulan 3, Bapak Mansur Saban yang saya hormati dan saya puji-puji. Semangat. Siap. Saya Ring 2 dan serta dari Ring 5. Karena saya ada di sini karena ada Pak Lurah. Dan saya ada di sini juga karena Ketua Sektor mengundang melalui Ketua Moring saya Dimas Kohar untuk hadir dalam acara ini. Pertanyaannya saya adalah di kejadian lingkungan Pak, saya RT baru Pak, ya anak buahnya Pak Lurah baru 3 bulan. Ya, jadi ada di lingkungan Pak kejadian-kejadian yang memang sifatnya dadakan kayak telur tahu bulat ya, tapi hangat. Di sini seringan Pak, kami dari pengurus RT maupun Popdar kita memang adanya media ya Pak, yang tadi sudah pengamanan tersangka. Sekarang pengen mengamani tersangkanya belum ketahuan Pak, tapi buktinya ada Pak, itu foto ataupun video yang kami ambil dari CCTV. Nah ini apakah kami dari pengurus RT ataupun Popdar jika memberikan tayangan video itu ataupun foto yang akan dipublikasikan ke media sosial lainnya ataupun WA group yang lagi ngetren zaman sini, apakah undang-undang ITE kami kena Pak atau tidak? Itu pertanyaan kami Pak, mohon penjelasannya dan masukannya serta informasinya. Terima kasih. Saya dari Ring 2, nama Muhammad Muksin, panggilan RT Gordes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung intinya adalah ya kalau menyebarkan informasi yang masih hoax atau belum jelas kena sanksi apa, ya Gordes itu ada yang gondrong tapi desa. Maka saya mau itu ada. Saya minta tolong kalau kita bisa potong nggak potong Pak. Biasanya mah gondrong sekali. Udah dipotong. Baik Pak, maka kan kalau undang-undang ITE itu ada ketentuannya Pak ya, yang barang siapa yang sifatnya pengujaran kebencian segala macam itu bisa akan dikenakan undang-undang ITE Pak ya. Nah, saran saya nih Pak ya, kalau misalkan memang kasus seperti itu, alangkah lebih baiknya tetap kita melaporkan ke pihak yang berwajib. Jangan kita mengambil tindakan sendiri. Ya, jadi kita inisiatif sendiri, kita share. Ya, nanti petunjuknya apa dari pihak kepolisian, baru kita bisa tindak lanjutin. Kalau misalnya Pak mau izin Pak berkenan untuk video yang sudah kami dapatkan kita share untuk mempermudah proses penyelidikan maupun penyidikan. Itu
gitu ya. Yang pasti kita harus tetap laporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat, ya, kemudian tidak lanjut siapa, kemudian meminta saran, ya, biar apa? Biar nanti payung hukumnya juga jelas. Kita mendapatkan izin, kita melakukan share ini atas perintah dari petugas penegakan hukum yang ada di sekitar kita. Itu Pak, kemudian dan terima kasih. Terima kasih. Lanjut untuk penanya ketiga dari pengurus Pak Tarjan. Ini yang terakhir Pak ya? Masih satu lagi. Oh, masih satu lagi. Tapi substansi ya. Pak Tarjan nggak usah berdele-dele cerita apa. Mohon maaf termasuk para penanya lain. Itu yang intanya bertanya apa? Ini dari pengurus ini dan pengurus. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarjan sebagai wakil dari Ketua 202. Saya di Bokes dia baru Pak, baru 20 tahun. Ini pertanyaan saya begini Pak, kemarin yang sangat ini ada penemuan, kalau kita bilang Bandung Pak ya, itu di posisinya di wilayah saya di RT 4 RW 8 Wonorawat-Jati depan Masjid At-Taubah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjelaskan tentang TKP itu kepada pers. Jadi pada wartawan kan gini Pak, setelah kejadian itu kami ini kan ditanya kronologis. Nah saya tanya balik, kronologisnya mana kan dipertanyakan pada kami. Kalau kronologis kejadian di sana kami tidak tahu, tapi kronologis penemuan akan kami jelaskan. Nah setelah itu dia menanyakan kronologis kejadian penemuan tersebut, baru kita jelaskan. Nah kemudian kami ada rekan dari DDN, itu Pak Edi, tolong Pak Edi. Udah Pak Tarsan aja, Pak Sampai. Pertanyaannya apa gitu Pak? Jadi kami ini Pak, setelah kejadian itu kami terus dikejar oleh salah satu wartawan dari Transmedia, TV segala macam. Terakhir itu dia menanyakan identitas dan ciri-ciri. Identitas memang tidak ada. Ciri-ciri memang sudah terlihat itu adalah laki-laki, namun dia masih bertanyakan awal mula penemuan, yaitu dijelaskan awal mula penemuan adalah saya baru pulang kegiatan. Setelah itu ada warga memanggil saya, Pak ada jenazah di Ciliwung. Jadi saya bilang jangan situ, saya akan ke sana. Tapi di situ Pak ada orang pegang bambu, jangan situ ya, saya bilang ini saya akan lapor ke pihak kepada Dinas. Setelah itu kami lapor, kalau kemudian semua tim dari Polres itu ke lokasi. Yang kami tanyakan penyampaian kepada Polres itu kami ada lagi Pak. Ada selalu kejar setiap temuan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya ya ini saya juga pernah menemukan hal seperti ini Pak ya. Mungkin di audiens yang hadir ini mungkin belum tahu istilah Bandung Pak, itu ada penemuan mayat Pak ya. Ya, penemuan mayat. Jadi tadi saya apresiasi ya tindakan Bapak tadi, meskipun belum sampai lokasi ya kan, sudah memerintahkan kepada warganya untuk tidak menyentuh ya, apalagi kalau sudah berupa mayat, berarti kan sudah tidak ada urgensinya untuk dilakukan dibawa ke rumah sakit, kecuali masih hidup kita wajib ya, pertolongan pertama agar untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi nggak apa-apa, tetap saya apresiasi tadi untuk Bapak yang memerintahkan untuk tidak melakukan apapun terhadap mayat tersebut. Baik, pertanyaan tadi, apabila ada pertanyaan dari pers atau wartawan, apa yang harus dijawab? Intinya gini Pak, apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak dengar, ya silakan itu yang disampaikan ke media. Selebihnya jangan ditambah, jangan dikurang ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke pertanyaan nomor 2 ya, bisa langsung diarahkan ke petugas kepolisian. Nah, itu adalah kewenangannya dari pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih detail lagi ya. Biasa kalau untuk penemuan mayat itu juga nggak semudah itu kita langsung bisa menemukan apa motifnya ya kan, kronologinya apalagi karena kita temukan mayat ya. Nah, jadi butuh proses untuk kita melakukan penyelidikan. Makanya terkadang kalau misalkan dari pihak kita melakukan konferensi pers, kamu bisa memberikan data, ya
Jawaban yang diberikan adalah sejauh ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu. Jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak akurat, itu nanti malah jadi merugikan diri kita sendiri. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwasanya ketika memang Bapak ada pertanyaan dari pers atau wartawan, silakan sampaikan Bapak yang Bapak ketahui, ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Selebihnya kalau untuk lebih jelas bisa langsung ditanyakan ke pihak yang berwajib. Itu sudah lebih jelas penanggung jawabnya nanti ketika dia menyampaikan statement. Itu ya, bisa paham ya? Oke. Terima kasih Pak. Itu memang ya karena udah senior jadi udah paham apa yang harus dia lakukan. Lanjut, ini masih ada sisa waktu Pak Rudi. Kami mohon maaf sedikit untuk substansinya kita mengingat waktu. Silahkan Pak Rudi. Pak Arifin tadi mikrofonnya. Ini masih pengurus, kemudian Pak Rudi Rambut ini kalau nggak salah dia mulai dari dia komandan. Silahkan Pak Rudi. Maaf ya, substansi Pak Rudi ya. Terima kasih. Mohon izin Pak Ketua, ya, mau bertanya. Saya sedikit agak bludi jadi Pak, agak kurang enak sedikit. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wata katanya langsung saja to the point. Ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra ini semua menyangkut pidana umum. Saya sedikit bergeser Pak. Ya, menyangkut kejahatan verbal seperti hinaan, makian, fitnah, tolong dijabarkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan lama ya. Tidak betul Pak. Kalau Pak, saya berusaha untuk menjawab sebisa mungkin atau semaksimal sesuai dengan kemampuan saya ya. Karena saya berdinas di kepolisian kurang lebih selama 17 tahun, tapi alhamdulillah belum pernah reses. Ya, bukan reses. Saya pernah di Biro Personal SDM lalu lintas, akhirnya saya di Sumatera. Nah, pertanyaan Bapak itu kaitannya dengan fungsi reserse kriminal. Nah, yang dimaksud dengan yang mohon ya kalau saya kurang bisa memberikan keterangan secara tidak ya. Jadi maksudnya keterangan secara verbal itu kekerasan dilakukan oleh secara omongan ya dengan memaki atau mungkin mencaci seseorang itu ya yang di belakang yang disebut dengan kekerasan verbal itu. Tadi apa yang mau bertanya Pak? Kekerasan verbal? Ya. Kesehatan gimana Pak? Baik, lagi-lagi Pak ya, untuk membuktikan ini ada tidaknya pidana umum kita harus melakukan penyelidikan. Ya, terlebih lagi kalau misalkan kekerasan verbal itu kita sulit menemukan barang bukti, ya. Nah, salah satunya apa tadi ditampilkan pada saya itu audio atau video itu merupakan satu unsur atau komponen yang penting dalam mengungkap tindak pidana. Jadi kita tidak bisa Pak dengan bukan tidak bisa mungkin akan sendiri menyulitkan untuk proses pemeriksaannya ketika kita merasa kita menjadi korban kekerasan verbal. Pasti akan ditanya buktinya apa Pak? Betul tidak? Nah, kalau ada rekamannya itu bisa menjadi bukti. Setidaknya untuk bisa menjadi proses penyidikan 2 alat bukti cukup itu yang akan diperlukan. Dan kalau tidak berarti belum memenuhi unsur tindak pidana. Ya, jadi saya ulangi kembali yang namanya kekerasan verbal itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyampaikan sesuatu ya yang tidak sesuai dengan hati kita, entah untuk kecacian, makian, hinaan gitu seperti itu ya. Kalau penjabaran lebih dalamnya lagi mungkin nanti di lain waktu ya Pak, karena kita waktunya sangat terbatas ya. Nanti tadi Pak Waktu bilang wah ini panjang banget, pertanyaannya simpel tapi jawabannya cukup panjang ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah bisa dipidanakan selagi itu alat buktinya cukup ya, lihat 2 alat bukti yang cukup ya, itu akan bisa dipidanakan dengan pasal yang sudah ditentukan, mungkin 351 pasal betul ya betul, pasal tidak menyenangkan ya, itu bisa ya. Itu aja paling yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin ya penjabat saya kurang maksimal, setidaknya di sini saya belajar bahwasanya apa yang menjadi pertanyaan itu merupakan PR buat saya untuk bisa lebih menggali lagi ilmu kepolisian di bidang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada narasumber kita yaitu Bapak Chandra Saputra.
undang-undang IT ya. Mungkin karena beliau ini orang pengacara gitu. KUHP yang baru Pak ya. Oke, itu juga nanti kita akan coba tanyakan lagi ke pimpinan kita Pak ya. Karena ada bila di sini. Mohon maaf akan sedang tadi ya. Bukannya saya tidak mau menjawab, tapi kita di sini lebih ke TPTKP-nya Pak, bukan ke TKP-nya ya. Nah, tujuannya apa? Biar bapak-bapak yang ada di sini kita bisa memahami apa tindakan yang harus kita lakukan ketika kita menemukan tindak kejadian atau tindak pidana di sekitar wilayah kita. Gitu. Tapi kalau untuk lebih detail lagi terkait masalah hukum, pasal atau mungkin yang lainnya, nah itu mungkin bisa di luar event ini kita bisa berdiskusi gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Komandan. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Chandra. Sedikit penjelasan terkait dengan apa yang beberapa ditanyakan oleh audiens tadi dari Bidang Awam Kota Kantimas dari Resort Jakarta Selatan. Mau sedikit menambahkan silahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya Doni Himawan dari Sekretaris Pokdar Kamtimas Resort Jakarta Selatan. Mungkin menambahkan sedikit bahwa Pokdar Kamtimas itu hanya pengamanan TKP, bukan pengolahan TKP. Jadi kita membantu kepolisian dalam menjaga status quo dari TKP. Jadi ada parameter-parameter tertentu mungkin ya Pak ya, berapa meter kemudian kita harus mengamankan itu jangan sampai tercemar dengan sidik jari atau BB ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dari, luar biasa. Jadi kelihatan sekali dari awal sampai akhir paparan Pak Chandra sangat diperhatikan oleh audiens, baik materi pertama maupun kedua. Sebelum kita melangkah ke materi yang berikutnya, terima kasih kemudian Pak Chandra. Terima kasih Pak Ibu. Kita menginjak ke materi ketiga. Ini sekarang yang lagi kejar-kejarnya di WhatsApp audio apa karena tadi akan ada operasi ya Pak ya. Untuk itu terkait dengan materi lalu lintas yang akan disampaikan dari Polda Metro Jaya yang terhormat Bapak AKP Suryanto, kemudian Ibu AKP Basyarov dan ketiga Bapak Aida Rahman. Untuk itu mari bersama kita fokus mengikuti untuk materi yang ketiga masih dengan penuh semangat. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Oke nih, baik. Ini materi kemudian Pak Anton dan Pak Supriyanto. Mohon maaf kemudian kalau ada kesalahan. Lanjut, silakan waktu kami serahkan. Silakan para audiens dan hadirin sekalian memperhatikan materi-materi tentang keselamatan lalu lintas dan lainnya. Silakan, kemudian. Sejarah telah mengingatkan kita bahwa satu kelalaian cukup untuk meruntuhkan segalanya. Kadang sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta, tetapi dengan air mata. Sejak itu, kita berubah. Kita bentuk sistem. Kita kuatkan regulasi. Kita perketat pengawasan. Kita tegakkan keselamatan sebagai budaya. Kita jalankan tugas dengan kehormatan. Tidak boleh ada toleransi untuk pelanggaran. Tidak boleh ada kompromi untuk keselamatan. Indonesia di masa mendatang akan menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk dan mayoritas berada pada usia produktif. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, ini adalah potensi besar dalam pembangunan bangsa. Namun ironisnya, Indonesia pernah menempati peringkat 3 dengan angka kecelakaan tertinggi di dunia dan melibatkan generasi muda. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 2,1 juta pelanggaran mengakibatkan 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang dominan meliputi melawan arus, berkendara di bawah umur, overspeed, serta modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar. Kendaraan roda 2 menyumbang 76,4% dari total kecelakaan lalu lintas di Indonesia sepanjang 2024. Kecelakaan yang melibatkan truk dan bus juga cukup tinggi, terutama akibat pelanggaran overdimension dan overload. Tak hanya pengendara, pejalan kaki turut menjadi korban dari tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Dampaknya tragis, lebih dari 26.000 nyawa melayang, dan yang lebih memprihatinkan, 13.000 korban merupakan usia produktif. Setiap jam, 3 orang meninggal di jalan raya karena kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini menjadi alarm serius bagi seluruh elemen bangsa untuk mengambil langkah strategis dan terintegrasi dalam menurunkan risiko kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan. Untuk menumbuhkan budaya keselamatan yang berkelanjutan, Korlantas Polri bersama pemangku kepentingan menetapkan 19 September sebagai Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional. Hari ini menjadi simbol komitmen bersama dan upaya preventif edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ini juga menjadi tindak lanjut dari UN Global Road Safety Week 12-18 Mei diselenggarakan oleh WHO dan diperingati secara global oleh lebih dari 100 negara termasuk Indonesia, Inggris, Brasil, India, dan Kenya, bertujuan meningkatkan kesadaran publik dan mendorong aksi nyata untuk menekan angka kecelakaan. World Youth Assembly for Road Safety Forum International yang diadakan di Stockholm, Swedia 2020 dan Marrakech, Maroko 2025 dihadiri oleh pemuda dari berbagai negara seperti Prancis, Ghana, Thailand, Kolombia, dan Indonesia untuk memperjuangkan suara generasi muda dalam kebijakan keselamatan jalan. Global Ministerial Conference on Road Safety keempat diprakarsai WHO dan pemerintah Maroko dihadiri oleh delegasi dari lebih dari 140 negara. Fokus pada safe system approach yang melindungi pengguna jalan paling rentan seperti pejalan kaki, pesepeda, dan anak-anak. Asia Pacific Road Safety Conference dihadiri oleh negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Indonesia, dan Vietnam. Bertujuan memperkuat kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam keselamatan lalu lintas. World Day of Remembrance for Road Traffic Victims diperingati di lebih dari 120 negara setiap minggu ketiga bulan November, termasuk Indonesia, Inggris, Argentina, Afrika Selatan, dan Filipina, menghormati para korban kecelakaan lalu lintas dan memberi dukungan pada keluarga yang ditinggalkan. Decade of Action for Road Safety 2020 1-2030 resolusi PBB yang diadopsi oleh semua negara anggota termasuk Indonesia untuk menurunkan setidaknya 50% jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan jalan hingga 2030. World Pedestrian Day belum memiliki tanggal peringatan resmi secara global, namun telah diperingati di beberapa negara untuk mengenang pejalan kaki pertama yang meninggal dunia akibat kecelakaan di London tahun 1997. Negara lain yang ikut merayakan termasuk Meksiko, Jerman, dan India. Tak sekedar seremonial, Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional memiliki makna strategis yang sejalan dengan visi besar negara dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, sehat, cerdas, dan produktif. Berikut adalah 5 pilar utama keselamatan lalu lintas jalan dengan pilar pendukung lainnya. Rangkaian gebiar keselamatan, pemanfaatan ISDC Indonesia Safety Driving Center, diseminasi kurikulum mata kuliah tertib berlalu lintas, Polantas Goes to School, kampus dan pesantren adalah bentuk nyata sebagai upaya preemptif memberikan edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat. Sistem Electronic Registration and Identification, sistem berbasis data kendaraan bermotor dan pemiliknya yang terintegrasi secara nasional, menjadi basis sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kejahatan. Selain edukasi, kegiatan preventif dan penegakan hukum juga dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Patroli dan penjagaan di titik rawan kecelakaan, rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus kendaraan, penerapan electronic traffic law enforcement untuk menindak pelanggaran secara digital dan akurat. Traffic Attitude Record merekam data pelanggaran, kecelakaan, serta kepatuhan administrasi pemilik kendaraan. Traffic Accident Analysis membantu dalam menganalisis penyebab kecelakaan, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan menyarankan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan.
Kombinasi edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum ini menjadi strategi komprehensif Korlantas Polri dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkelanjutan. Setiap nyawa yang hilang di jalan adalah kerugian besar bagi negara. Keselamatan adalah investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih produktif dan berdaya saing. Together we can save millions of lives. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kapolsek Kompol Mansur, beliau ini senior saya Pak di Polda Metro Jaya, yang kebetulan menjadi panutan saya di Ditlantas. Jabatan beliau yang sekarang ini saya jabat, saya baru menjabat 2 bulan. Sebelum saya menjabat menjadi Kasih-Dikmas, saya menjabat Kapolsek Bekasi Barat. Saya mendapat undangan dari Pak Kapolsek Pancoran hari Senin dan saya membaca. Undangan ini penting karena saya merasa hari ini saya bicara dengan orang-orang penting dan akan kita bicarakan hal-hal penting untuk merubah peradaban etika berlalu lintas untuk generasi kita berikutnya. Semoga 4 menit video pendek yang bapak-bapak sudah tonton bisa membuka sudut pandang baru perihal tentang edukasi etika berlalu lintas yang gencar dilaksanakan oleh Korlantas. Kami dari Polda Metro Jaya izin memperkenalkan diri. Nama saya AKP Anton. Saya lulusan Bintara 2008, Secapa 2012, Sespima 2023. Januari saya kompol bareng dengan Pak senior andalan saya. Berikut ini kanit saya Pak AKP Supri, kanit Dikmas Lantas Subdit Kamsel, dan saya membawa 2 staf saya yang setiap hari tupoksi kami melakukan edukasi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, organisasi seperti tukang ojek, organisasi salah satunya Pokdar. Dan saya sangat bahagia hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak di sini, bisa bertatap muka sekaligus untuk bersilaturahmi. Dari 4 menit video pendek yang barusan kita saksikan, mungkin belum banyak yang tahu perihal 1 tahun kecelakaan korban kecelakaan mencapai 23.000 Pak. Perang di Ukraina dengan Rusia itu tidak mencapai sebesar itu Pak setahun, tapi tidak pernah terekspos oleh media begitu besarnya korban dengan umur produktif itu di SMP dan SMA. Belum korban yang dialami sosok ayah sebagai kepala rumah tangga, itu akan berdampak langsung oleh ekonomi keluarga, istri dan anak-anaknya, dan itu akan meningkatkan jumlah kemiskinan di negara kita bertambah karena sosok kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung hilang dan anaknya menjadi yatim, keluarganya butuh sosok pencari nafkah hilang. Saya senang bisa berada di sini, bisa memberikan sudut pandang baru, pengetahuan baru. Saya belajar Pak dengan bapak-bapak yang lebih banyak ada di lapangan. Salam hormat dari Pak Dirlantas, beliau menyampaikan salam hormat dengan kami untuk disampaikan karena kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran
Pokdar Katimas di seluruh Polda Metro Jaya, khususnya di polsek-polsek. Yang saya tadi berbicara dengan Pak Kapolsek, Pak Mansur, pengalaman saya di Polsek Bekasi Barat, tingkat kerawanannya dengan Pancoran bagaimana? Ternyata tingkat kerawanan di Bekasi Barat lebih dominan ke tawuran pelajar, Pak. Saya sedikit bercerita, selama saya menjadi Kapolsek Bekasi Barat, setiap malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu, kami pasti dibantu oleh Pokdar Katimas untuk mengamankan para siswa yang melakukan tawuran di jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kami pernah mengamankan 80 siswa pelajar yang seharusnya orang tua peduli untuk mencari anaknya di jam 9 malam harus sudah di rumah. Pengalaman ini yang mungkin saya cukup berterima kasih dengan adanya teman-teman Pokdar yang hadir hari ini. Saya cukup banyak terbantu di saat saya sedang menjabat menjadi seorang Kapolsek, dan alhamdulillah saya mendengar dari Pak Kapolsek Pancoran, Pokdar Pancoran ini cukup aktif di saat dia cipta malam Sabtu dan malam Minggu. Saya ucapkan terima kasih. Saya sengaja membuka materi ini, nanti akan disampaikan oleh Pak Supri. Tadi saya memantau di belakang, lebih tertarik Pak anak-anak sekarang dengan memberikan materi dengan video pendek yang langsung ditangkap visual di zaman now ketimbang oleh materi slide yang kita tampilkan. Kenapa? Karena daya tarik tontonan yang di hari ini, di zaman ini lebih monoton, disukai oleh generasi Z dan Gen Alpha. Saya sengaja juga memperlihatkan ke bapak-bapak supaya real data yang kami sampaikan ke video itu real data yang terinput di Korlantas sesuai jumlah kecelakaan yang menjadi target kami untuk titip pesan ke bapak-bapak yang hadir hari ini. Semoga bisa menjadi pelopor keselamatan untuk dirinya dulu, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Harapan besar kami di hari ini sedang dilaksanakan Operasi Patu Jaya. Seperti Bapak ketahui, tilang manual sudah dicabut, digantikan oleh tilang etle. Setiap ada perkembangan teknologi, masyarakat Indonesia, sumber daya Indonesia selalu mengakali dengan cara menutup plat nomor dengan tisu, dengan macam-macam teknik mengelabui. Dengan adanya Operasi Patu hari ini, tilang manual akan diturunkan lagi. Jadi saya pesan untuk teman-teman Pokdar, tolong sampaikan gerakan tilang